Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Inna ala ta'atik wa inna ala tarki maksiatik. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kegiatan kita bersama-sama belajar dengan Imam Haddad dengan kitab hikamnya. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan juga semoga Allah berikan kepada para ahli istiqomah ini istiqomah dalam kebaikan. Karomat yang paling agung yang Allah berikan adalah bukan bisa terbang di awang-awang, bukan bisa melipat bumi lalu setiap hari sholat di Ka'bah, di depan Ka'bah sana, bukan. Ma'ara, akan tapi karomah yang paling agung adalah keistiqomahan yang Allah berikan kepada seorang hamba, istiqomah di dalam kebaikan dan istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan. Ini kita menghadiri majelis ini, yang kelihatan, yang terlihat, yang ada di majelis di masjid, Masya Allah, al-istiqomah. Ibaratnya biarpun kami tidak ada, mereka tetap ada karena mereka datang karena Allah. Adapun yang tidak datang tentu semoga adalah karena memang ada uzur, sehingga tetap mendapatkan kemuliaan orang yang datang ke majelis mulia. Baik, kita lanjutkan. Kita dengan hikamnya Imam Haddad, kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-44. Bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala, berkata Imam Haddad rahimahullah taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fit tarain, amin. Ajhalul jahilina, jika ada orang-orang bodoh di antara yang bodoh, jadi supernya super bodoh, sangat bodoh. Yaitu man, orang, taziduhul ma'rifatu bisa'ati rahmatillahi, yang ia tahu tentang keluasan Allah di dalam kasih sayangnya. Dia menyadari, tazidu, bertambah pemahamannya tentang kasih sayang Allah yang sangat luas. Allah maha luas dengan kasih sayangnya. Tapi setelah ia menyadari tentang kasih sayang Allah yang sangat luas, tapi kok malah menambahkan pengetahuannya itu jur'atan, kekurang ajaran, kekurang ajaran kepada Allah, dan menjadi berani ala ma'asi, untuk melakukan kemaksiatan. Kita akan semakin dekat kepada Allah, bukan semakin takut kepada Allah. Semakin tahu Allah maha kasih, tapi semakin seenaknya sendiri. Maka disebut oleh Imam Haddad, ini adalah orang yang paling bodoh. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana kemahaluasan kasih sayang Allah dan perilaku si bodoh tadi di hadapan kasih sayang Allah, kita buat contoh di antara manusia. Walillahil mathalul a'la. Contoh hanya untuk memahamkan. Begini, akal sehat, yang punya karakter sehat, akhlak sehat, melihat seorang anak. Anak ini sangat mengetahui kalau ayahnya sangat menyayanginya. Karena tahu ayahnya sangat menyayanginya,
Bukan tambah ia patuh kepada ayahnya, santun kepada ayahnya, akan tapi menjadi dia sewenang-wenang. Kenapa? Ayah pasti memaafkan saya. Setiap hari setelah makan itu langsung piring dilempar, ceder, pecah. Kenapa kok kamu lempar piring ini? Ayahku banyak duit dan ayahku sayang, tidak akan marah kepadaku. Dia melempar batu, yang lempar bukan apa-apa. Dia mencari lampu-lampu yang bagus yang dibelikan oleh ayahnya, lampu rumah. Ini ya, lempar ceder. Isengnya adalah dia ngambil palu, kaca-kaca rumah itu dipecahi. Ditanya, kenapa kamu melakukan itu semuanya? Karena Allahku apa? Karena orang tuaku sayang pada aku. Lihat. Kira-kira penilaian Anda kepada orang anak semacam ini seperti apa? Yuk. Semua orang mengatakan ini anak kurang ajar, gak tahu diri. Anda akan gemes dengan orang semacam itu, lihat. Kenapa ini orang mentang, ini anak mentang-mentang. Mentang-mentang ayahnya baik, lalu dia seenaknya sendiri. Biarpun orangnya tidak marah, kita marah kok. Ayo. Kita marah. Mungkin orang tua itu tidak marah karena begitu luar biasa kasih sayangnya. Tapi kita yang melihatnya, kita marah. Kenapa? Ini orang bodoh sekali, tidak memahami kasih sayang orang tuanya, lalu dibalas dengan sebuah kebaikan, tapi malah dia kurang ajar kepada orang tuanya, seenaknya pada orang tuanya. Nah, ini dengan sesama manusia saja Anda tidak bisa nerima kalau ada orang punya perilaku semacam itu. Bagaimana jika ini seorang makhluk yang lemah, yang diciptakan oleh Allah, lalu bagaimana kok dia seperti itu kepada Allah? Tahu Allah Maha Kasih, lalu dia seenaknya kepada Allah. Ayo. Seenaknya, kenapa? Alasannya Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang. Ini sebetulnya kan tadi kekurang ajaran. Manusia dengan manusia menjadi sewenang-wenang seenaknya jika tidak diimbangi kesadaran bahwa Allah juga Maha Kuasa untuk menghukum hambanya. Maka seimbangan. Sehingga yang perlu kita kukuhkan adalah antara khauf dan raja. Antara berharap kepada Allah, berharap dengan kasih sayang kepada kasih sayang Allah, atau kita khauf, rasa takut atas subhan Allah SWT. Keseimbangan ini kalau terus kita hadirkan dalam diri kita, apa yang terjadi? Indah perilakunya. Menjadi orang yang baik dalam hidupnya di dunia, menuju kebaikan nanti di akhirat. Nah ini, bagaimana tidak? Dia ingin melakukan kemaksiatan, ingat murka Allah. Ingat murka Allah. Ada sebuah ketaatan yang Allah perintahkan, dia tidak akan mau meninggalkannya. Kenapa? Disindah kasih sayang Allah. Sehingga dia mudah melakukan kebaikan yang Allah ajarkan, dan juga mudah menjauhi kemaksiatan yang Allah larang. Dan dengan keindahan melakukan itu semuanya. Karena dia faham makna cinta. Kenal Allah. Kenal kasih sayang Allah. Baik, itulah mari kita hadirkan kesadaran penuh bahwasanya Allah Maha Kasih, maka dari itu berharaplah kasih sayangnya. Jangan cari murka Allah. Dan Allah juga Maha Pengampun, Allah juga Maha Kuasa dengan Allah juga Maha Kuasa untuk menyiksa hambanya, maka jangan mengentengkan tentang hukuman, tentang dosa. Takutlah pada Allah, dosa sekecil apapun jika Allah tidak mengampuni akan menjadi sebab seorang hamba disiksa nanti di alam barzakh sebagai muqaddimah siksa sebelum disiksa di neraka. Baik. Ajhalul jahilin, orang yang paling bodoh di antara yang bodoh adalah man taziduhul ma'rifatu bisa'ati rahmatillahi, orang yang telah mengetahui bahwasanya Allah Maha Kasih, tapi kok pengetahuannya, kesadarannya bahwasanya Allah Maha Kasih menjadikan ia adalah jur'atan, kurang ajar ala maksiatihi, untuk mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Semoga Allah mengangkat derajat kita dengan perkumpulan mulia ini, dan semoga Allah menjadikan perkumpulan ini muqaddimah kita kelak bertemu di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.